Jumpa kembali di ibadah online. Hari ini hari Minggu tanggal 7 Maret tahun 2021. Adik-adik yang di rumah masih tetap sukacita kan? Walaupun ibadahnya masih di rumah saja. Adik-adik di rumah juga sudah siapin Alkitab, sudah siapin persembahan, karena tetap persembahan dimasukkan ke dalam amplop, amplopnya tetap dikasih ke mama kasih ke Sintua Banjar, atau mama boleh juga langsung transfer ke rekening gereja. Oke, kita mau memuji Tuhan. Adik-adik yang di rumah bangkit berdiri, kita mau nyanyi hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Ayo Kak. Sekali lagi ya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, mari bersuka, mari bersuka, bersuka citalah. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas semua berkat-Mu. Sekarang kami ingin beribadah. Berkatilah ibadah kami dari awal sampai akhir. Tuntunlah dan bimbinglah kami. Berikanlah kami kesehatan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Oke adik-adik, mari kita bangkit berdiri semua. Semangat! Ya, kita akan memuji dengan penuh sukacita. Sungai sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku.
Shalom adik-adik. Kakak V mau menyampaikan warta jemaat pada minggu hari ini. Jadi kita ibadahnya masih tetap online. Minggu kemarin ibadahnya perdana kita melakukan secara Zoom. Luar biasa. Kakak-kakak sekolah minggu sama abang-abangnya itu sangat kagum sama adik-adik. Ternyata adik-adik responnya semuanya baik, semuanya menikmati ibadah secara Zoom. Nanti kalau ada lagi diinformasikan ya adik-adik ya. Lalu warta yang kedua, untuk kado Natal yang belum mendapatkan nanti akan diinformasikan lebih lanjut lagi. Apakah ada drive-thru kembali atau akan diantarkan ke rumah adik-adik. Adik-adik, jangan lupa juga untuk adik-adik yang ada dalam keadaan duka ataupun dalam keadaan suka diinformasikan kepada kakak atau abang sekolah minggu. Adik-adik kan ada di grup, ada juga untuk nomor handphone kakak abangnya. Jangan lupa diinformasikan ya, supaya kita berdoa sama-sama, supaya kita bersukacita juga bersama-sama. Adik-adik sekolah minggu yang baik, kakak dengar akan ada ujian, kiranya adik-adik di rumah bisa mengikuti ujian dengan baik. Kiranya Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua yang ada di rumah ini. Adik-adik yang baik, ingat ya, kita tetap mengikuti protokol kesehatan. Jangan lupa kita mencuci tangan, kita tetap gunakan masker, kita menjaga jarak, kita menghindari mobilitas kemana saja. Ya, jangan sampai adik-adik terkena sakit, terkena penyakit. Jadi kita harus dalam keadaan sehat semua. Baik adik-adik, terima kasih untuk warta jemaat pada minggu hari ini. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Nah, sekarang adik-adik kita mau mendengarkan cerita dari kakak Eldin. Tapi adik-adik, sebelum kita dengerin cerita, kita kembali semangat adik-adik. Kita nyanyikan lagu, baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Tunggu adik-adik, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Sampaikan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, kita buka Alkitab kita dari Markus 14 ayat 43 sampai 50. Dari mana Kak Elin? Markus 14 ayat 43 sampai 50 ya. Mari kita buka sama-sama. Semua pasti pegang Alkitab ya. Yuk kita baca ya. Yesus ditangkap. Waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan tua-tua. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium itulah dia. Tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Dan ketika ia sampai di situ, ia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Rabi," lalu mencium dia. Maka mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunus pedangnya dan meletakkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya ya. Kata Yesus kepada mereka, "Sangkamu aku ini penyamun? Maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku? Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu mengajar di Bait Allah dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci." Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Nah, kita mau cerita tentang bagaimana Yesus ditangkap ya adik-adik ya. Jadi saat itu
Tuhan Yesus beserta murid-muridnya habis berdoa di Taman Getsemani, ya. Mereka sedang berdoa kepada Allah Bapa di surga. Lalu ketika mereka habis berdoa di Taman Getsemani, datanglah Yudas Iskariot disertai oleh siapa tadi? Oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan tua-tua. Loh, mau ngapain mereka? Ya, Tuhan Yesus hanya melihat saja waktu itu saat itu ya. Tetapi di sini dikatakan Yudas Iskariot ada bersama dengan para ahli-ahli Taurat, imam kepala, dan tua-tua tadi ya. Kalau adik-adik mungkin pernah nonton televisi, pernah nonton YouTube, pernah nonton apalagi ya, film action di bioskop ya kan? Bagaimana ketika orang yang bersalah ditangkap oleh polisi, lalu diapain kalian? Di penjara. Kenapa mereka di penjara ya? Pasti karena mereka melakukan kesalahan. Tetapi kalau di firman kita Tuhan yang berikan hari ini, apakah Yesus bersalah? Nah, kita mau lihat jawabannya ya. Ternyata Yesus itu kan tidak pernah bersalah ya adik-adik ya. Yesus itu tidak berdosa. Bahkan dia mau mati buat kita, buat menebus dosa-dosa kita. Lalu kenapa Yesus ditangkap, Kak Elin? Ternyata di sini memang Yudas Iskariot itu cinta uang adik-adik. Siapa yang tidak cinta uang ya? Tetapi Tuhan Yesus tidak suka anak-anak Tuhan cinta uang. Kenapa? Karena kalau kita cinta uang pasti kita jadinya mikirnya jahat terus. Gimana caranya dapat uang? Gimana caranya supaya kita cepat dapat uang ya? Nah, Yudas Iskariot karena dia saat itu dipengaruhi oleh iblis, yang dipikirannya hanya itu saat itu adalah hanya bagaimana aku mendapatkan uang ya. Berarti dia di sini mengkhianati siapa? Tuhan Yesus. Padahal Tuhan Yesus itu adalah gurunya yang mengajarkan banyak hal kepada Yudas Iskariot ya. Lalu di sini dikatakan bahwa ketika Yudas Iskariot datang bersama tua-tua, bersama ahli Taurat dan imam kepala, Yudas Iskariot bilang, nanti kalau aku cium guruku, kamu tangkap dia ya, karena dia adalah orang yang aku maksud, yang harus kalian tangkap. Ya, itu pesan Yudas Iskariot kepada mereka semua yang bersama dengan Yudas Iskariot ya. Lalu berjalanlah Yudas Iskariot adik-adik menuju Tuhan Yesus dan murid-murid yang lain ya. Lalu dia bilang begini, apa tadi di ayat berapa dibilang? Nah, dia bilang seperti ini, Rabi, lalu mencium Yesus. Ya, seketika itu juga prajurit yang ada di situ menangkap Yesus. Oh, ini orangnya yang dimaksud sama Yudas, berarti dia Yesus. Kita harus tangkap, langsung dia Yesus ditangkap ya. Tetapi mereka lupa bahwa sebenarnya mereka mengenal Yesus. Kan setiap hari Yesus mengajar di Bait Allah, mengadakan mukjizat, banyak hal yang Tuhan berikan kepada mereka ya. Seharusnya tidak perlu dengan cara Tuhan Yesus dijebak oleh Yudas. Tetapi kan kenapa itu boleh dilakukan? Karena Yudas cinta dengan uang, ya. Dengan segala hal dia ingin sekali memperkaya dirinya sendiri, menyenangkan hatinya dengan uang sebesar berapa waktu itu ya? 30 perak saja adik-adik dia menjual Yesus. Bisa kita bayangkan ya sedihnya Tuhan Yesus saat itu ketika dirinya dikhianati. Nah, adik-adik juga mungkin merasa ya, kalau setiap hari kita punya sahabat, punya orang tua, punya apalagi nih teman baik, terus tiba-tiba kita dikhianati, kayaknya sedih ya. Padahal kita sudah berbuat baik, sayang dengan dia, terus mengasihi, menolong pada saat mereka susah. Tapi ketika tiba-tiba teman kita mengkhianati, itu rasanya sakit sekali. Nah, itulah yang dialami oleh Tuhan Yesus saat itu di Taman Getsemani ya. Bagaimana Yesus sangat sedih ketika tahu bahwa orang yang mengkhianatinya adalah muridnya sendiri. Nah, apakah kita juga jadi anak yang seperti itu ya? Oh, jangan dong ya. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk saling mengasihi, saling setia satu sama lain. Apalagi untuk anak-anak Tuhan ya, sudah selayaknya kita saling menjaga, saling mengasihi, saling membantu. Nah, tetapi apa yang diterima Tuhan Yesus di sini?
Dia tidak menerima itu dari Yudas Iskariot, melainkan Yudas Iskariot mengkhianati dia. Sampai akhirnya murid Yesus yang lain begitu melihat Yesus ditangkap, langsung dia keluarin pedangnya. Dia tebas itu salah satu prajurit sampai kupingnya putus ya. Tapi Tuhan Yesus bilang apa adik-adik? Kita harus mengampuni ya. Tuhan Yesus bilang tidak usah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lalu Tuhan Yesus menghampiri loh si prajurit yang kupingnya putus itu. Diapain sama Tuhan Yesus ya? Oh, kupingnya dipasang lagi. Coba adik-adik bayangkan, pada saat Tuhan Yesus dikhianati, dia masih mau loh ya menyelamatkan orang yang sudah menangkap dia. Tetapi memang sudah tertulis bahwa semuanya itu harus digenapi di dalam kitab suci. Jadi Tuhan Yesus pada saat itu tidak melakukan perlawanan karena dia ingin menggenapi apa yang Bapanya perintahkan kepada dia. Ya, kita hari ini belajar bahwa sudah selayaknya dari peristiwa penangkapan Tuhan Yesus, kita mau belajar menjadi anak-anak yang mengasihi, anak-anak yang setia, anak-anak yang memiliki karakter Kristus. Nah, ada 3 hal nih yang kita harus jadikan pedoman bagi kita untuk anak-anak sekolah minggu apa saja ya. Nah, di sini dibilang bahwa Tuhan Yesus itu tidak berdosa adik-adik ya. Orang tidak berdosa tapi ditangkap. Itulah kenapa kita sebagai anak-anak Tuhan selayaknya bersyukur ya, karena peristiwa ini nantinya akan bersambung kepada penyaliban Tuhan Yesus ya. Nah, di sini dibilang bahwa ada 3 hal yang harus kita lakukan agar kita memiliki hati seperti Tuhan Yesus. Apa saja itu Kak Elin? 1, jauhilah karakter dari Yudas Iskariot. Ya, seperti apa sih karakter Yudas Iskariot? Yudas itu cinta uang adik-adik. Ya, dia mau melakukan apa saja supaya dapat uang. Bahkan gurunya sendiri dia jual. Bayangkan ya, betapa sakitnya hati Yesus saat itu ya. Tetapi dia tidak pernah membalasnya. Bahkan dia merelakan dirinya ditangkap oleh prajurit-prajurit itu ya. Nah, di sini Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Apalagi anak-anak Tuhan ya. Oh, jangan sampai kita balas jahat dengan jahat. Balas jahat dengan yang baik. Supaya apa? Supaya nama Bapa kita di surga dipermuliakan. Karena dia melihat, wah, anak-anak Tuhan, anak-anak Tuhan Yesus itu sangat senang sekali memuliakan Tuhan dengan kehidupannya sehari-hari. Nah, kita jangan contoh ya sikap dari Yudas Iskariot itu yang hanya untuk uang, tapi menjual Yesus kepada para prajurit dan kepada imam-imam dan tua-tua tadi ya. Lalu yang kedua, di sini dibilang bahwa kita harus meneladani kasih Yesus. Seperti apa kasih Yesus? Seperti yang tadi Tuhan Yesus bilang bahwa dia tidak ingin membalas kejahatan muridnya yang dikasihinya dengan kejahatan juga. Tetapi Tuhan Yesus senantiasa memberikan damai sukacita, memberikan kasihnya luar biasa. Buktinya apa? Tadi dia menyembuhkan kuping yang tadi copot tadi ya. Kupingnya kan tadi kalau tidak salah ditebas sama salah satu muridnya sampai putus ya. Wah, adik-adik bayangkan itu ketika kuping ditebas, darahnya sudah kemana-mana ya. Tapi Tuhan Yesus itu dengan datang menghampiri salah satu prajuritnya, dia pasang kembali. Luar biasa adik-adik ya, saat itu kalau kita bayangkan betapa baiknya Tuhan Yesus kita itu ya. Walaupun sudah disakiti, sudah dikhianati, dia tetap membalasnya dengan kebaikan yang daripada dia. Itu yang harus kita miliki adik-adik ya. Karakter seperti Yesus, karakter anak-anak Tuhan, karakter mengasihi, karakter mengampuni, karakter apalagi ya, karakter mengasihi satu sama lain, saling memberi, saling membantu. Banyak ya karakter Yesus Kristus buat kita ya. Nah, itu salah satunya. Nah, yang ketiga adalah jangan pernah meninggalkan Yesus. Waduh, jangan dong tinggalkan Yesus ya. Tuhan Yesus sudah mau mati buat kita. Darahnya mahal loh ya. Sudah mau menebus dosa-dosa manusia. Apa ada alasan kita meninggalkan Tuhan Yesus? Jangan ya. Karena juru selamat kita itu hanya Tuhan Yesus saja ya.
Jangan sampai karena kita cinta uang, pekerjaan, sekolah, pendidikan, lalu apalagi ya, banyak hal di dunia ini yang iblis janjikan buat manusia, sampai akhirnya kita meninggalkan Tuhan Yesus kita. Aduh, itu sangat rugi sekali adik-adik ya, sangat disayangkan, karena begitu besar pengorbanan Tuhan Yesus kita buat kita. Coba adik-adik bayangkan kalau saat itu kita yang disalibkan gimana. Aduh, kayak Elin gak kebayang ya. Begitu Tuhan Yesus mengalami penderitaannya itu amat sangat sakit ya. Secara jasmani tubuhnya disiksa sedemikian rupa ya. Kalau adik-adik nonton film tentang penyaliban Tuhan Yesus itu, aduh, kayak Elin juga selalu nangis banget ya. Nah, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, jangan pernah tinggalkan Tuhan Yesus. Tetapi hari-hari ini, apalagi di tengah COVID seperti ini, aduh, jangan tinggalkan Yesus ya. Tapi kita datang pada Yesus, menyembah Dia, memuji Dia, menyenangkan Tuhan dengan cara apa? Dengan perbuatan yang baik, dengan menyenangkan hati orang-orang di sekitar kita, mengasihi sesama kita, memperkatakan yang baik, melakukan yang baik, dengar-dengaran dengan orang tua, dengar-dengaran dengan Tuhan Yesus, dan satu lagi, rajin membaca Alkitab, rajin berdoa. Lalu apalagi banyak ya yang Tuhan ajarkan kepada kita. Jadi Tuhan minta dengan kisah dari Markus 14 ayat 43-50 tadi, banyak hal yang kita bisa dapatkan ya, bahwa amat sangat disayangkan ya murid yang dikasihinya mengkhianati Tuhan Yesus dengan cara yang sangat tidak bisa kita terima ya adik-adik ya. Bayangkan kalau kita mengalami saat itu betapa sedihnya Yesus. Tetapi hari ini kita belajar bahwa Tuhan Yesus mengajarkan adik-adik dan Kak Elin untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita ya. Senantiasa bersabar menghadapi apapun, terlebih di tengah pandemi saat ini. Tuhan izinkan itu boleh terjadi supaya apa? Supaya kita memiliki sukacita dalam kesedihan, dalam kebosanan mungkin ya, dalam tidak sekolah-sekolah nih Kak, nggak bisa keluar rumah, di rumah terus ya, belajar terus, nonton terus, itu lagi ya. Tetapi Tuhan inginkan apa? Supaya kita memiliki keintiman dengan Tuhan Yesus ya. Kita semakin mencintai Dia, mengasihi Dia. Pandemi ini juga akan berakhir kalau adik-adik juga rajin berdoa ya, minta Tuhan, kami rindu untuk beribadah di sekolah minggu, kami rindu untuk kembali ketemu dengan kakak-kakak sekolah minggu ya. Nah, adik-adik rajin berdoa. Nah, itulah yang Tuhan Yesus ajarkan. Jadi ada berapa tadi? Ada 3 ya pesan yang mau disampaikan dengan penangkapan Yesus di Taman Getsemani, bahwa kita harus menjauhi karakter Yudas Iskariot, lalu meneladani kasih Yesus, dan yang ketiga yang paling penting sekali, jangan pernah tinggalkan Yesus ya. Dalam situasi dan kondisi apapun, tetaplah bersama Tuhan Yesus karena Dia juru selamat kita. Darahnya sangat mahal ya, pengorbanannya luar biasa. Tidak ada juru selamat lain di dunia ini, hanya Yesus saja. Jadi adik-adik, berbahagialah, bersyukurlah, berterima kasihlah. Karena Tuhan Yesus kita hidup sampai saat ini. Jadi kalau apapun yang kira-kira, kayaknya gak mungkin deh Elin, kayaknya gak mungkin deh Kak Elin, mustahil deh, kayaknya kita gak mungkin deh. Apa yang tidak mungkin buat Tuhan Yesus ya? Karena karya keselamatan Tuhan itu adalah memberikan adik-adik suatu janji yang luar biasa yang akan selalu digenapi ya. Tuhan Yesus kita tidak pernah gagal. Tuhan Yesus kita selalu sayang anak-anaknya. Tetapi anak-anaknya jangan lupa datang terus setiap hari kepada Tuhan. Dengan cara apa? Pagi-pagi sebelum beraktivitas kita berdoa. Lalu sebelum apa lagi nih? Melakukan makan misalnya kita berdoa. Sebelum tidur kita berdoa. Nah, di sela-sela belajar kita boleh baca-baca Alkitab ya. Karena Alkitab itu banyak menceritakan kasih Tuhan kepada kita ya. Oke adik-adik, jadi dengan cerita tentang penangkapan Tuhan Yesus hari ini, Kak Elin berharap dan juga
semua kita akan menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang luar biasa, anak-anak Tuhan Yesus yang semakin diberkati ya. Tetap semangat menjalani hari-hari kalian, tetap berpengharapan, tetap memiliki iman yang luar biasa kepada Tuhan kita ya. Tuhan kita itu siapa? Yesus Kristus namanya. Nah, kita akan tutup pembacaan firman Tuhan hari ini. Mari kita bersatu dalam doa, lipat tangan, tundukkan kepalanya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih kami memiliki Engkau Tuhan Yesus yang baik. Karena begitu besar kasih-Mu kepada kami ya Tuhan. Kami boleh diselamatkan, bahkan hari ini pun kami sehat, itu adalah anugerah yang terindah yang kami terima Tuhan. Tuhan ingatkan kami Bapa untuk senantiasa mengucap syukur, berterima kasih dalam segala dan kondisi apapun. Kami tetap memiliki iman yang teguh kepada Tuhan saja. Ajar kami Tuhan untuk tidak memiliki karakter seperti Yudas, tetapi kami memiliki karakter seperti Yesus Kristus. Dan kami boleh tetap setia mengikut Engkau Tuhan. Ajar kami Tuhan di hari-hari kami untuk tetap senantiasa bersama dengan Engkau Tuhan. Melalui hari-hari kami saat ini, kami percaya Tuhan Yesus ada bersama kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dalam nama Yesus saja kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, ayat emas kita minggu ini diambil dari Kitab Perjanjian Lama, diambil dari Yesaya 53 ayat 4 yang berbunyi, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul, dan ditindas Allah. Kakak Diana ulang ya. Ayat emas kita minggu ini diambil dari Kitab Perjanjian Lama, diambil dari Yesaya 53 ayat 4 yang berbunyi, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul, dan ditindas Allah. Sekian ayat emas kita minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik, kreativitas minggu ini sangat mudah dan memerlukan ketelitian. Maksudnya apa Kak Desta? Maksudnya begini nih. Ini ada dua gambar, bagian atas dan bawah. Gambar Tuhan Yesus beserta murid-muridnya. Nah, kalau diperhatiin ya adik-adik, di antara gambar dua gambar ini ya, atas dan bawah, ternyata ada 5 perbedaannya. Nah, tugas adik-adik kreativitasnya adalah mencari 5 perbedaan tersebut. Untuk adik-adik TK dan Mbak Tita, mencari 5 perbedaannya dan ditandai. Untuk kelas 1, 2, dan kelas 3, 4, mencari 5 perbedaan itu dan juga mewarnai. Kak Desa, aku bosan mewarnai. Adik-adik jangan pernah bosan ya mewarnai ya. Karena dengan mewarnai, kita juga melatih kesabaran serta melatih ketelitian kita. Kakak yakin adik-adik kelas 1, 2, 3, 4 pasti bisa mewarnai dengan cantik. Adik-adik TK mewarnai juga boleh ya. Nah, untuk adik-adik yang telah mengerjakan kreativitas minggu lalu, kakak ucapkan terima kasih. Dan untuk adik-adik siap melakukan kreativitas ini minggu ini, kakak ucapkan selamat mengerjakan kreativitas, happy ngerjainnya, sukacita mengerjakannya, sehingga semuanya bagus jadinya. Oke adik-adik, terima kasih dan selamat mengerjakan kreativitas. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita dari kakak guru sekolah minggu nih. Sekarang waktunya kita untuk persembahan. Jadi siapkan persembahannya dengan hati yang penuh sukacita. Lalu persembahannya dimasukkan ke dalam amplop. Lalu amplopnya diserahkan kepada orang tua. Nanti orang tua yang akan memberikan ke gereja melalui Sintua Banjar. Sambil kita mengumpulkan persembahan, kita mengangkat satu pujian dari Kidung Jemaat nomor 427 ayat 1 dan 2, Kusuka menuturkan. Ku suka
menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Sekarang ayat 2 ya. Ku suka menuturkan cerita mulia yang sungguh melebihi impian dunia. Ku suka menuturkan semua padamu, sebab cerita itu membawa selamatku. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Mari adik-adik kita tutup ibadah kita hari ini dengan doa Bapa kami. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.